Ya, sama satu ini satu. Oke, gantian. Urutan aja. Oke, Mas, duluan Mas. 1 menit Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Fahri. Ya, saya asalnya dari Gorontalo, Sulawesi. Yang daerah kemarin dikunjungi oleh Pak Anies, tanggal 8. Baik, langsung saja Gus. Pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan mungkin kita semuanya tahu ya, teman-teman sekalian, bahwa dana kampanye dari pasangan Amin ini kan paling minim. Kalau nggak salah 1 miliar Gus. Nah, terkait dengan dana kampanye dari tim Anies sendiri, nah ini kan berkaitan dengan talk show dari Amin sendiri. Nah, jadi saya pengen tahu kira-kira dari semua rangkaian acara, baik itu Desak Anies, Lepet Imin, mungkin nanti ada ekspedisi perubahan ya Cak Imin. Nah itu kalau boleh tahu, nah itu anggarannya dari mana Gus? Seperti itu. Biar semua pada tahu seperti itu. Makasih. Ya tentu kita punya partai-partai pendukung kayak PKB, Nasdem, PKS. Contohnya saya seluruh perjalanan kampanye saya biayai sendiri atau dibiayai oleh PKB. Jadi tidak mengandalkan dari biaya manapun, murni dari apa yang kita miliki sendiri. Begitu juga Mas Anies dan timnya. Yang kedua, kenapa ini terjadi? Karena memang saya juga nggak tahu. Para pemilik uang besar kok takut nyumbang sama Amin ini nggak tahu. Tapi di sisi yang lain kita bersyukur tidak punya utang kepada siapapun, tetapi utang kepada diri kita sendiri. Artinya kita akan mandiri mengatur negara ini tanpa bergantung kepada siapapun. Sumber ketergantungan itu memang pendanaan pemilu. Dan kan nanti Mas Anies sama saya paling-paling berterima kasihnya kepada PKB, kepada Nasdem, kepada PKS, kepada teman-teman dekat. Atau berterima kasihnya kepada mandirinya orang-orang di bawah. Luar biasa, di berbagai daerah itu, saya kemarin ke Mojokerto ketemu rombongan ibu-ibu, marah-marah minta foto karena saya tergesa-gesa. Masa foto aja nggak mau, kami sudah nyetak foto sendiri, nyetak billboard sendiri, masang sendiri, masa diganti dengan foto aja nggak mau, terenyuh saya. Ya udah foto 1000 kali boleh saya bilang. Artinya apa? Mereka mandiri betul mencetak gambar, menempel gambar. Ini kita harapkan, ini hikmahnya. Bukan karena ini apologi karena miskin, bukan. Ini karena hikmahnya adalah kita ingin hasil pemilu itu betul-betul. Jangan-jangan Allah memberi jalan bagi pemerintahan yang mandiri, kuat, tanpa bergantung kepada siapapun untuk memerintah negara ini menjadi lebih baik. Moga-moga ini terjaga. Ini kayaknya sih putaran kedua pasti lolos, moga-moga tetap nggak ada yang nyumbang. Mantap. Ada pertanyaan lanjut? Ada. Jadi Gus, pertanyaan selanjutnya. Jadi ada teman saya mungkin nitip pertanyaan gitu. Mungkin ini berkaitan dengan bukan permasalahan atau visi misi dari pasangan Amin seperti itu. Mungkin berkaitan dengan urusan pribadi lah kayak gitu. Nah jadi ada pertanyaan dari teman saya itu mungkin sedikit nyelepet lah permasalahan terkait dengan rekam jejak Cak Imin gitu. Mungkin terkait kita semua tahu ya terkait problematik terkait keluarga Gus Durian seperti itu. Nah jadi teman saya itu penasaran Gus. Nah itu mungkin Gus Imin sudah menjelaskan juga ya di Mata Najwa seperti itu. Tapi menurut saya dan teman saya itu masih mungkin Caimin agak sedikit nyelepet-nyelepet lah ya. Mungkin masih bisa menunjukkan kurang bisa tergambar seperti itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan Gus. Biar nanti orang-orang yang ragu untuk memilih Gus Imin itu tidak ragu lagi seperti itu. Makasih Gus. Terima kasih. Ya ini pertanyaan 5 tahunan selalu muncul ini. Jadi ini peristiwa lama sekali, kemudian tapi 5 tahun dieksploitasi seolah-olah saya ini berhadapan dengan Gus Dur. Jadi Gus Dur itu dalam mendidik anak-anaknya punya pola-pola sendiri-sendiri. Setiap orang yang ikut Gus Dur dididik dengan berbagai kurikulumnya masing-masing. Pak Matori, Ketua Umum PKB, dipecat, kemudian bergabung dengan Bu Mega jadi Menteri Pertahanan.
Pak Alwi Shihab dipecat, kemudian bergabung jadi menteri di SBY. Saya dipecat untuk menguji ini apakah terus kuat atau tidak. Ah, ternyata lebih kuat saya. Nah, alhamdulillah selesai, tidak ada masalah bagi saya karena pada dasarnya itu pendidikan politik yang paling berharga. Jadi Gus Dur itu maha guru yang mendidik anak-anaknya, termasuk Pak Hasyim Muzadi, ketua PWNU, yang akhirnya menjadi tokoh karena diselepet oleh Gus Dur. Jadi kalau sudah diselepet Gus Dur, barokahnya jadi orang, kira-kira gitu. Nah, tinggal saya lagi belajar nyelepet, siapa yang saya selepet jadi orang. Nah, gitu. Ada lagi, tadi siang saya sama Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla cerita, saya baru jadi menteri 2 tahun dipecat sama Gus Dur. Ya alhamdulillah, setelah dipecat akhirnya jadi wapres. Oke Gus, makasih Gus. Oke, boleh. Mbaknya tadi ya, selanjutnya ya. Oke, ntar Mbak foto dulu. Oh, mau difotoin? Boleh. Saya fotoin Mas. eh. 1, 2, 3. Oke. Ini dari story Mas. Gimana nih kameranya? 1, 2, 3. Oke.